Bab 542. Pedang Darah. Lembaga Seni Bela Diri. Saat ini, Lembaga Seni Bela Diri bisa dikatakan bersiaga sepenuhnya, dan semua master sudah keluar. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu melindungi Ladia menerobos alam Taoisme. Setiap kekuatan apapun tidak hanya harus memiliki latar belakang, tetapi juga darah segar generasi muda. Karena darah segar ini, masa depan sekte terjamin. Ladia masih sangat muda, begitu memasuki alam Taoisme, dia menjadi alam Taoisme termuda dalam sejarah lembaga seni bela diri. Yang penting kekuatan tempur Ladia masih sangat kuat. Begitu dia melangkah ke alam Taoisme, banyak master alam Taoisme generasi yang lebih tua bukan lagi lawannya. Ada banyak jenius super di lembaga seni bela diri, tapi saat ini Ladia yang paling kuat. Bagi lembaga seni bela diri, Ladia harus dilindungi. Dan bagi sekte pedang, jika mereka tidak menghentikannya, maka di masa depan, jika sekte pedang tidak lagi muncul seorang super jenius, generasi muda sekte pedang akan tertindas seumur hidup. Apalagi saat ini mereka berada di halaman yang sama dengan lembaga seni bela diri. Lembaga seni bela diri bersiaga penuh, sedangkan sekte pedang sangat tenang dan tidak bergerak sama sekali. Mile datang ke kamar dagang Tongbao. Di dalam ruangan, Mile duduk di depan Chelsea. Chelsea berbisik, sekarang seluruh sekte pedang sangat tenang. Semakin tenang, semakin tidak normal. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, begitu mereka bergerak, itu pasti akan menjadi pukulan fatal. Chelsea mengangguk, jika belasan master alam Taoisme nekat mengincar Ladia, lembaga seni bela diri akan sulit menghentikannya. Wajah Mile suram, setelah beberapa saat, dia bangkit dan pergi. Chelsea memandang Mile, saudara Ye. Mile menoleh melihat Chelsea. Chelsea menoleh, dan dalam kegelapan, dua lelaki tua keluar. Keduanya adalah master alam Taoisme. Chelsea berbisik, Tetua Lin, Tetua Xiao, kalian ikut pergi dengan Tuan Muda Ye. Keduanya agak ragu-ragu. Tetua Lin berkata dengan sungguh-sungguh, gadis, keselamatanmu. Chelsea tersenyum dan berkata, mereka tidak akan menyerangku sekarang, kalian dua, pergi bersamanya. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Mile berkata dengan nada lembut, Nona Chelsea. Chelsea menyela kata-kata Mile, jangan banyak bicara. Sekarang kamu dan Nona An membutuhkan orang. Mile mengangguk, terima kasih. Setelah itu, dia membawa Tetua Lin dan Tetua Xiao pergi. Di dalam rumah, Chelsea berbisik, sekte pedang, seberapa besar kartu truf kalian? Lembaga seni bela diri. Mile kembali ke lembaga seni bela diri, dia tidak muncul, tetapi bersembunyi di dalam kegelapan. Ancaman terbesarnya terhadap sekte pedang adalah bersembunyi di kegelapan. Di dalam kegelapan, Mile duduk bersila di tanah, dia tidak jauh dari Ladia, hampir beberapa puluh kaki jauhnya. Mile memandang Ladia di kejauhan, dan tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Sekte pedang tahu bahwa lembaga seni bela diri melindungi Ladia dengan kekuatan seluruh sekte. Jika mereka melawan Ladia, meskipun mereka berhasil, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Dalam situasi ini, memikirkan hal ini, Mile mengerutkan kening dalam-dalam. Sesaat kemudian, Mile memasuki menara penjara alam. Dia menemukan Lily. Lily saat ini masih menyirami buah spiritualnya. Mile juga sedikit terkejut, karena sekarang menara penjara alam pada dasarnya dipenuhi dengan pohon spiritual karena si kecil ini, dan dia telah menempati dari lantai pertama hingga lantai kelima. Mile menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata, apakah si kecil ini mencoba memenuhi menara penjara alam? Pada saat ini,
Lily tiba-tiba menatap Miley dan berkata dengan tegas, "Kapan pergi lantai 6? Aku sudah kehabisan ruang untuk menanam." Miley, haha. Suara lantai ke-6 tiba-tiba terdengar, "Si kecil ini mencoba mengusirku." Miley juga tidak bisa menahan senyum, dia berjongkok di depan Lily, dan berkata dengan serius, "Lily, kakak membutuhkan bantuanmu, boleh?" Lily berkedip, "Baik." Miley menunjuk ke puncak menara, "Ambilkan pedang dan bawa turun." Lily tidak banyak berpikir, dia langsung pergi ke puncak menara dan turun dengan membawa pedang. Dia datang ke depan Miley dan menatap Miley. Miley membungkuk dan berbisik beberapa kata-kata di telinganya. Setelah beberapa saat, Lily berkedip, "Apakah aku bisa bertarung?" Miley berkata dengan serius, "Bisa." Lily bertanya lagi, "Benarkah?" Miley mengangguk, "Sungguh. Tapi, aku sedikit panik." Miley. Setelah beberapa saat, Miley menenangkan gadis kecil itu, kemudian Lily meninggalkan menara penjara alam dengan membawa pedang. Setelah Lily pergi, Miley terdiam sejenak, lalu melihat ke arah kayu di sebelah kanan. Manusia kayu dengan pedang panjang. Miley berjalan mendekati manusia kayu itu, lalu memberikan pedang kepada manusia kayu itu, sebilah pedang alam keberuntungan. Selanjutnya, manusia kayu itu juga meninggalkan menara penjara alam. Miley datang ke lantai 2, dan sekarang lantai 2 adalah tempat tinggal Kaden. Kaden menatap Miley, "Aku mengerti." Setelah itu, ia juga meninggalkan menara penjara alam. Miley juga meninggalkan menara penjara alam. Dia melihat Ladia di kejauhan, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu. Lembaga seni bela diri juga menunggu. Dan begitulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dari pagi ke malam dalam sekejap mata, tetapi aura Ladia tenang, tidak ada pergerakan, dan sekte pedang juga tidak muncul. Master lembaga seni bela diri juga sedang menguji sekte pedang. Selama sekte pedang bergerak, lembaga seni bela diri akan mengetahui secepatnya. 2 hari berlalu. Di gunung di belakang lembaga seni bela diri, Ladia masih tidak bergerak sama sekali. Dan selama 2 hari terakhir, sekte pedang tidak bergerak, seluruh sekte pedang tenang seperti mati. Pada hari ketiga, Ladia di puncak gunung tiba-tiba mengulurkan tangannya. Kepalanya sedikit terangkat menghadap ke langit, cahaya merah samar muncul dengan tenang di sekelilingnya. Garis darah. Di udara, William memandang Ladia dengan ekspresi tenang, tetapi kesadaran ilahi telah menutupi seluruh lembaga seni bela diri. Jika seekor lalat masuk, dia bisa tahu. Dalam kegelapan, ekspresi Miley juga menjadi serius. Dia tahu Ladia harusnya sudah segera menerobos. Begitu dia menerobos, Ladia bisa melangkah ke alam Taoisme. Dan begitu memasuki alam Taoisme, maka kekuatan Ladia pasti akan mengalami perubahan kualitatif. Lembaga seni bela diri juga akan memiliki seorang master alam Taoisme termuda yang jenius dalam sejarah. Tentu saja, selain guru leluhur lembaga seni bela diri. Lagi pula, tidak ada yang tahu seperti apa keberadaan guru leluhur lembaga seni bela diri itu. Pada saat ini, suara lantai ke-6 tiba-tiba terdengar di benak Miley. Garis darah gadis itu sangat tidak biasa. Miley memandang Ladia dan bertanya, "Senior, keberadaan seperti apa kekuatan garis darah itu?" Dia masih belum tahu banyak tentang kekuatan garis darah. Lantai ke-6 berkata, kekuatan garis darah adalah kekuatan darah. Beberapa orang, setelah mencapai tingkat tertentu, dapat mengubah garis darahnya sendiri, dan perubahannya juga akan mengubah garis darah keturunannya. Garis darah ini adalah momentum alami. Sama seperti banyak keluarga kekuatan besar, alasan mengapa mereka begitu kuat dan begitu banyak roh jahat,
ada sebuah alasan besar, adalah kekuatan garis darah. Seperti gadis di depan kamu, jika dia tidak memiliki kekuatan garis darah, ingin langsung menerobos ke alam Taoisme, tidak mungkin bisa. Milei berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan garis darah, bukankah itu sama dengan kecurangan? Lantai ke-6 tersenyum dan berkata, bisa seperti itu. Namun, kekuatan garis darah ini juga merupakan batasan, karena jika mencapai batas sendiri, jika tidak dapat menembus belenggu garis darah, itu akan menjadi rintangan bagimu, rintangan yang mungkin tidak akan pernah bisa kamu lewati. Milei memandang Ladia, senior, kekuatan garis darahku kuat, atau miliknya. Lantai ke-6 hening sejenak, lalu berkata, kekuatan garis darahnya relatif normal, kekuatan garis darahmu tidak normal, tidak bisa dibanding. Milei. Pada saat ini, Ladia yang berada tidak jauh, tiba-tiba menekan tangannya ke bawah, dan segera, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi di atas lembaga seni bela diri, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul, dan di dalam awan hitam, kilat menyambar. Milei memandang ke udara, bingung, ini. Lantai ke-6 berkata, tidak tahu apa itu. Milei mentransmisi suara energi misteri ke William, senior, apa ini? William melihat sekeliling, dia masih belum menemukan Milei, dia juga cukup terkejut dengan teknik persembunyian Milei. Bahkan bisa bersembunyi dari dia, tidak sederhana. Memulihkan pikirannya, William berkata, ini adalah kekuatan Taoisme. Begitu memasuki alam Taoisme, maka akan mengalami kekuatan Taoisme, karena itu menandakan bahwa dia akan menerobos belenggu dunia ini. Saat kekuatan Taoisme turun, itulah saat paling berbahaya baginya. Dia dapat menahan kekuatan Taoisme, tidak ada masalah, tetapi jika ada gangguan eksternal, itu sangat berbahaya baginya. Jika tidak hati-hati, jiwa mungkin akan musnah. Jiwa musnah. Milei sedikit mengernyit, jadi, saat kekuatan Taoisme itu datang, itu adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. William mengangguk, jika mereka tidak mengambil tindakan saat ini, mereka tidak akan punya waktu untuk mengambil tindakan. Milei berkata dengan nada lembut, aku mengerti. Di udara, William melihat sekeliling, masih belum ada pergerakan dari Sekte Pedang. Ini membuatnya semakin gelisah. Karena dia tahu, sekarang adalah ketenangan sebelum badai. Sekali Sekte Pedang bergerak, pasti akan menghancurkan dunia. Setelah William terdiam sejenak, dia menoleh melihat posisi Doni, mentransmisi suara energi misteri, bersiaplah untuk rencana yang terburuk. Doni terkejut, dia tidak mengatakan apa-apa, mengangguk, dan diam-diam mundur. Segera, kekuatan guntur yang berasal dari petir di atas Ladia menjadi semakin kuat, dan seluruh langit menjadi gelap pada saat ini. Boom! Di antara awan hitam, guntur dan kilat yang menyambar, tekanan yang mengerikan terus menyapu, membuat orang terengah-engah. Ekspresi William sangat serius. Kekuatan Taoisme Ladia bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Taoisme yang dia temui saat dia menerobos alam Taoisme. Semakin kuat kekuatan Taoisme, semakin besar potensi dan semakin kuat kekuatan mereka yang menerobos ke alam Taoisme. Di saat normal, ini akan menjadi hal yang baik, tetapi sekarang, mungkin tidak begitu baik. Dan begitulah, setelah sekitar 15 menit, seluruh langit tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, di mata banyak orang, sambaran petir jatuh dari langit seperti kilat. Pada saat guntur dan kilat ini jatuh, semua orang merasakan tekanan yang kuat. Penghancuran langit dan bumi. Pada saat ini, Ladia membuka matanya, dia melihat ke udara, ekspresinya tampak tenang. Tepat saat guntur dan kilat datang beberapa meter di atas kepala Ladia, bagian utara Sekte Pedang,
suara pedang tiba-tiba bergema, dan saat berikutnya, pedang merah darah naik ke langit dari sekte pedang, dan kemudian berkobar menuju lembaga seni bela diri. Di mana pedang darah lewat, langit berwarna merah darah. Bersambung.